yang boleh dilakukan di waktu yang diharamkan sholat itu jika sebabnya mendahului atau sebabnya membersamai sholat tersebut. Jika sebabnya di akhir, alasan dia sholat itu karena sebabnya belum terjadi, maka tidak boleh dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para sahabat fatayat ingkang kula hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Pembacaan sholawat tiba telah selesai. Lajeng dipun lajengaken ngaos kitab Safinatun Najah. Mugi-mugi pengaosan kitab Safinatun Najah punika saged nambah ilmu ingkang manfaat dhateng kula panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat fatayat ingkang kula hormati, langsung kemawon dipun lajengaken. Bismillahirrahmanirrahim. Tahrum faslun utawi ki kono fasol. Tahrumu haram as-sholatu apa sholat allati kang laisa ora ana laha iku tetep kedue sholat sababun apa sebab mutaqaddimun kang disii wala muqarirun lan ora ana sebab kang barengi. Fasol saniki menerangkan tentang waktu-waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat. Tapi syaratnya sing sholat dilakoni di waktu tersebut itu jika tidak ada sebab yang mendahului atau tidak ada sebab yang membersamai. Nah, berarti nek kapan sholat itu dilakukan karena ada sebab yang mendahului, boleh dilakukan sholat. Jika sebabnya itu membersamai dengan sholat tersebut, maka juga boleh dilakukan. Contoh sebab sing mendahului. Contoh sebab sing mendahului mergo wonten sholat sing ketinggalan belum dikerjakan, misalnya ngodoi sholat itu boleh dilakukan di waktu-waktu yang diharamkan ini, walaupun di waktu yang diharamkan ini, tapi karena dia mengkodoi sholat maka boleh dilakukan. Contoh mari asar itu mboten nangsal sholat, makanya ya gak ono sing jenenge sholat ba'diyah asar. Nah, tapi ketika mantun sholat asar dia melakukan sholat kodok zuhur boleh. Mergo zuhuri ketinggalan, mantun sholat asar ngodoi sholat zuhur boleh. Walaupun sebenarnya mari asar itu termasuk waktu yang diharamkan sholat salah satunya. Atau sebabnya bareng dengan sholatnya. Contoh wonten gerhono. Waktu sholat takbiratul ihram masih ada gerhana. Lah iku sholate bareng karo sebabnya mergo ana gerhana, maka boleh dilakukan. Berarti yang boleh dilakukan di waktu yang diharamkan sholat itu jika sebabnya mendahului atau sebabnya membersamai sholat tersebut. Jika sebabnya di akhir,
Jika sebabnya di akhir, alasan dia sholat itu karena sebabnya belum terjadi, maka tidak boleh dilakukan. Contoh sebabnya nok guri sholat lis safar, ajenge lunga niku sholat sunnah, wonten jenenge sholat sunnah lis safar. Antara lunga ambek sholati dhisik endi? Lah dhisik sholate nggih. Nah, berarti sebabnya nongguri maksudnya nongguri itu sebabnya itu terjadi setelah sholat. Dia mau bepergian, tapi sebelum bepergian sholat dulu, namanya sholat lis safar. Mari sholat baru lunga. Nah, berarti sebabnya nongguri itu gak oleh. Tapi nek sebabnya dhisik utawa sebabnya bareng boleh. Apalagi yang tidak ada sebabnya, maka juga tidak boleh dilakukan sholatnya di waktu-waktu yang diharamkan ini. Sholat sing gak ono sebabnya blas, contoh sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ya gak ono sebabnya, ya gak ono waktune, bebas. Tapi jika dilakukan di waktu yang diharamkan ini nanti gak boleh dilakukan sholat sunnah mutlak. Jelas gini, saat ini kalau sebutkan. Jadi haram melakukan sholat yang sholat tersebut tidak ada sebab yang mendahului atau yang membersamai sholat tersebut. Itu haram dilakukan. Fi khamsati awqatin ing dalam 5 pira-pira waktu. Ada 5 waktu sing diharam nglakoni sholat tanpa ada sebab yang mendahului atau sebab yang membersamai. Setunggal inda tulu'i syamsi rupaning dalem nalikane muncule srengenge hatta tartafi'a sehingga munggah apa srengenge qadra rumhin ing kira-kira sak tombak. Setunggal ketika matahari terbit sampai matahari naik setinggi 1 tombak. Mulai pas matahari terbit sampai munggah 1 tombak niku termasuk waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat. Mulai matahari terbit sampai 1 tombak. Sak tombak ku sak piro dukure srengenge ngene. Qadra rumhin munggah sak tombak iku manjingi salat duha. Dadi salat duha iku manjingi nek kapan srengenge wis munggah sak tombak. Sadurunge srengenge dukure sak tombak dereng angsal salat duha. Mergo termasuk waktu yang diharamkan salat. Nah, qadra rumhin srengenge munggah sak tombak iku nek diestimasi waktu itu antara 15 sampai 20 menit setelah matahari terbit. 15 sampai 20 menit setelah matahari terbit itu berarti matahari sudah sak tombak wis manjing sholat duha. Jadi misalnya terbit matahari 5:30 nggih, 5:30 berarti kira-kira sholat duha itu manjingi jam 6 kurang 10 menit. Kan wis selisih 20 menit dari terbit matahari. Nah, antara 5:30 sampai jam 6 kurang 10 menit itu waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat. Jelas? Nah, tunggal. Nomor kali. Wa indal istiwa ilan ing dalam nalikane waktu istiwa fi ghairi yaumil jumu'ati ing dalem liyane dina Jumat hatta tazula hingga lengsir apa srengenge. Nomor kali yang diharamkan adalah ketika waktu istiwa sampai matahari bergeser selain hari Jumat. Waktu istiwa niku pas matahari di tengah-tengah, tepat sebelum masuknya waktu sholat zuhur. Itu dinamakan waktu istiwa. Dipun terangkan kalau ini nggih. Masuke waktu sholat zuhur itu ketika matahari bergeser ke
barat. Nah, ketika pas di tengah-tengah sebelum bergeser ke barat, nah ini termasuk waktu yang diharamkan untuk sholat. Tapi selain hari Jumat, berarti nek dino Jumat mboten nopo. Jelas? Nah, nomor kali. Nomor 3. Wa indal isfirari lan dalem nalikane remeng-remeng utawa kuning-kuning hatta taghruba hingga surut apa srengenge. Nomor 3, waktu yang diharamkan untuk sholat yaitu ketika sudah remeng-remeng sampai matahari terbenam. Jadi ketika mendekati waktu terbenam matahari itu juga termasuk waktu yang diharamkan untuk sholat, mendekati terbenam matahari. Jadi wis kulon wis ngisor ngono, wis kate magrib lah. Nah, itu berarti termasuk waktu yang diharamkan untuk sholat. Nomor sekawan. Wa ba'da sholatis subhi lan ing dalem sawise sholat subuh hatta tatlu'a hingga muncul asyamsu apa srengenge. Nomor sekawan, termasuk yang diharamkan untuk melakukan sholat yaitu setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Mangkane mari subuh ya gak ono sing jenenge sholat ba'diyah subuh. Jelas? Nomor terakhir, wa ba'da sholatil asri lan ing dalem sawise sholat asar hatta taghruba sehingga surut apa srengenge. Setelah melakukan sholat asar sampai matahari terbenam itu juga termasuk waktu yang diharamkan untuk sholat. Dados wonten gangsal setunggal ketika terbit matahari sampai matahari naik 1 tombak. Nomor kali ketika matahari tepat di tengah waktu istiwa tepat sebelum masuk sholat zuhur. Nomor 3, menjelang matahari terbenam. Nomor sekawan, mantun sholat subuh sampai terbit matahari. Nomor gangsal, mantun sholat asar sampai terbenam matahari. Gangsal waktu niki haram untuk melakukan sholat jika tidak ada sebab yang mendahului atau sebab yang membersamai. Jelas? Nah, ini adalah 5 waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat. Tapi 5 waktu niki tidak berlaku di tanah haram Mekah. Nek nonggone Mekah, nonggone Masjidil Haram, 5 waktu ini tidak berlaku. Boleh-boleh saja, walaupun wis mari sholat asar, kepengin sholat maneh nonggone Masjidil Haram boleh. Tapi ini pun juga pendapat yang masih ada perbedaan. Wonten sing tetap mengharamkan walaupun tenggene Masjidil Haram. Lan niku pun biasa, wonten perbedaan pendapat. Para sahabat fatayat ingkang kula hormati, mekaten ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi saged nambah ilmu kang bermanfaat kangge kula panjenengan sedaya, dipun paringi kepahaman dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kira langkunge nyuwun ngapunten, akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.